Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima' wal ittihad wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabagudi wa tanaqudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul haidus syaraf war rafaqu fawqal ibad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin al-mu'tamidin bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azz al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat sadakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Hadirin jamaah Jumat sadakumullah, setiap kita, terutama kita sebagai muslim, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya harapan, punya tujuan dan punya cita-cita. Harapan yang paling utama, keinginan yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Itulah seperti hanya yang terus selalu kita memohon kepada Allah dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan, memperoleh kesuksesan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Untuk kesuksesan di akhirat, kebahagiaan di akhirat tentunya dengan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yaitu surga Jannatun Na'im. Kemudian bagi kita yang sekarang masih ada di alam dunia ini, apa yang membuat kita percaya diri jadi ahli surga? Apa yang membuat kita ini pede bisa masuk surga, bisa jadi ahli surga? Mungkin ada beberapa hal sehingga kita ini pede masuk surga, percaya diri masuk surga. Yang pertama, karena masuk surga dikarenakan rahmat Allah yang luar biasa, karena kasih sayang Allah luar biasa kepada kita, terutama yang sudah melaksanakan apapun perintahnya walaupun jauh dari kesempurnaan. Yang kedua, yang membuat kita percaya diri jadi ahli surga
Karena kita ditakdirkan oleh Allah, diposisikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah menyampaikan setiap umatku akan masuk surga semuanya. Sehingga makanya para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan terbaginya umat ke dalam puluhan golongan, di mana ada hadis yang populer yang satab tariku ummati ala naipin wasab'ina firqatan, umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan, satu masuk surga, 72-nya masuk neraka. Tapi juga harus dikonversi ke dalam hadis yang lain, di mana ternyata masih ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa umatku terbagi ke dalam 73 golongan, 72-nya masuk surga, satunya masuk neraka. Setelah saya baca beberapa referensi, di antaranya dalam satu kitab namanya Ana Muslim Sunni karangan Mama Abdullah bin Nuh, beliau mengomentari kedua hadis tersebut. Kedua hadisnya sahih dan maknanya sangat bisa dikompromikan. Artinya apa? Dari ke-73 golongan tersebut semuanya masuk surga. Kalau yang dikatakan satu masuk surga, 72 masuk neraka, artinya satu masuk surga tanpa proses, dan yang 72-nya tetap masuk surga dengan proses. Sehingga dalam buku tersebut Muhammad Abdullah menyampaikan salah satu firman Allah dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Di antara kalian itu ada yang hanya wariduha, melewati saja. Ada yang harus proses menyeberang as-sirat, ada yang harus proses dengan mizan, dengan lain sebagainya, tapi juga ada yang tanpa proses, bighairi hisab, yang Nabi menyampaikan bahwa 70.000 umatku akan masuk surga tanpa proses. Artinya apa? Hadis tersebut sebenarnya adalah komprominya bahwa sebenarnya semua umat Rasulullah itu adalah masuk surga asal dalam hatinya ada keimanan. Bahkan Nabi menyampaikan, wa in zana wa in saraka, walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar seperti zina atau mencuri dan sebagainya, tetap yang namanya umatku akhirnya masuk surga. Nah, itulah yang membuat kita percaya diri jadi ahli surga. Salah satunya adalah kita diposisikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kesuksesan duniawi pun sangat-sangat bisa, jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam hadis riwayat Tirmidzi, kalau mungkin nanti di searching tentang seorang sahabat yang dorirul basor, yang buta sejak lahir, minta didoakan oleh Rasul, tapi Rasul disuruh berdoa sendiri dengan doa yang diijazahkan oleh Rasul kepada sahabat tersebut. Dan Rasul mengajarkan doanya, yaitu memohon kepada Allah dengan minta rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah, biar Rasul yang merekomendasikannya, yang menyampaikannya. Dan Rasul adalah manusia yang paling soleh, Rasul adalah manusia yang paling takwa, Rasul adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Kalau beliau yang menyampaikannya, maka apa yang menjadi keinginan kita, walaupun itu adalah untuk urusan kesuksesan duniawi, sangat-sangat bisa tercapai. Seperti hanya sahabat tadi,
yang meminta kepada Nabi ketika kita datang kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya untuk bisa sembuh dari kebutaanku. Kata Rasul, kamu saja berdoa, ini doanya. Dan Rasul mengijazahkan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya. Redaksi doa tersebut bisa dicari dengan judul sahabat Nabi yang buta meminta doa kepada Nabi. Dalam isi doa tersebut kurang lebih terjemahnya, aku memohon kepadamu ya Allah, dan aku menghadapmu kepadamu ya Allah dengan minta rekomendasi kepada Rasulullah. Dan aku berdoa dengan doa ini supaya hajatku dikabul, yaitu hajat sahabat tersebut, yaitu ingin bisa melihat normal kembali. Dan setelah itu Nabi merintahkan untuk doa tersebut untuk selalu dibacakan, dan setelah ketemu lagi dengan Nabi, sahabat tersebut bisa melihat dengan normal kembali. Itulah yang disebut dengan tawassul. Tawassul itu tetap kepada Allah. Kita ingin sampai kepada Allah, tapi kita menggunakan media. Salah satu media yang paling keren itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul manusia paling dekat dengan siapa? Allah. Karena Rasul adalah orang yang paling soleh dan orang yang paling takwa. Kita tetap mohon kepada Allah, dan kita mohon kepada Rasul untuk menyampaikan permintaan kita supaya Allah mengijabah doa kita. Nah itulah. Nah, tinggal sejauh mana kita membangun kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau chemistry kita dekat dengan Rasul, ketika kita minta rekomendasi kepada Rasul supaya apa yang kita inginkan, maka insya Allah apa yang kita inginkan akan cepat tercapai, akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya membangun kedekatan kita dengan Rasul? Yang jelas secara garis besarnya, kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul. Perbanyaklah membawa salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.